Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kontrasepsi, mulai dari pengertian, manfaat, hingga berbagai jenis metode kontrasepsi, baik yang non-hormonal maupun hormonal. Jadi, simak baik-baik ya. Kontrasepsi itu sebenarnya adalah cara untuk mencegah kehamilan. Bisa bersifat sementara, yang artinya bisa dicabut atau dihentikan kapan saja, dan permanen, yang artinya tidak bisa kembali subur lagi. Ada beberapa cara kita menilai seberapa efektif kontrasepsi. Pertama, daya guna teoritis, yaitu seberapa efektif metode itu bila digunakan dengan benar tanpa kelalaian. Kedua, daya guna pemakaian, yang memperhitungkan bagaimana orang-orang menggunakannya sehari-hari. Dan ketiga, daya guna demografik, yaitu seberapa banyak orang yang harus memakai kontrasepsi untuk mencegah satu kelahiran. Manfaat kontrasepsi sangat penting. Dengan kontrasepsi, kita bisa mengatur jumlah dan jarak kehamilan sehingga keluarga lebih sehat dan berkualitas. Angka kematian ibu dan bayi bisa menurun, karena kehamilan bisa direncanakan saat kondisi fisik dan usia ideal. Selain itu, kontrasepsi membantu pengendalian pertumbuhan penduduk dan memberi pasangan kebebasan dalam merencanakan pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga. Nah, sebelum kita membahas tiap jenis metode, penting diketahui bahwa kontrasepsi itu dibagi menjadi dua kelompok utama. Pertama, kontrasepsi non-hormonal, yaitu metode yang tidak menggunakan hormon estrogen maupun progesteron. Kedua, kontrasepsi hormonal, yaitu metode yang menggunakan hormon estrogen dan atau progesteron untuk mencegah kehamilan. Dengan pembagian ini, kita akan lebih mudah memahami cara kerja, kelebihan, kekurangan, dan efektivitas masing-masing metode. Sekarang kita masuk ke jenis kontrasepsi non-hormonal. Metode pertama ada metode operasi wanita atau tubektomi. Tubektomi adalah tindakan pembedahan pada kedua saluran telur wanita sehingga wanita tidak bisa hamil lagi. Cara kerjanya adalah memotong atau mengikat tuba falopi agar sel telur tidak bisa bertemu sperma. Efektivitasnya lebih dari 99%. Efek sampingnya bisa berupa nyeri setelah operasi dan komplikasi pembedahan, meskipun jarang. Kelebihannya adalah sangat efektif seumur hidup, tidak mengubah siklus haid, dan tidak memerlukan kontrol rutin setelah penyembuhan. Kekurangannya bersifat permanen dan memerlukan tenaga ahli untuk operasi. Metode kedua ada metode operasi pria atau vasektomi. Vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen atau sterilisasi pada pria dengan memotong atau mengikat saluran vas deferens yang membawa sperma dari testis ke penis agar sperma tidak keluar. Efektivitasnya juga lebih dari 99%. Efek sampingnya dapat berupa nyeri ringan atau memar, sedangkan komplikasi serius jarang terjadi. Kelebihannya prosedurnya sederhana, cepat, sangat efektif, dan tidak mengganggu fungsi seksual. Sedangkan kekurangannya permanen, memerlukan persetujuan pria dan pasangan, serta fasilitas tenaga terlatih. Metode ketiga ada kondom. Kondom adalah selubung tipis dari lateks yang dipakai pada penis atau vagina. Cara kerjanya adalah sebagai penghalang sperma agar tidak masuk ke vagina. Efektivitas penggunaan sempurna sekitar 98% dan penggunaan sehari-hari sekitar 82–85%. Efek samping jarang, bisa berupa alergi lateks. Kelebihannya murah, mudah didapat, melindungi dari infeksi menular seksual, dan bisa dipakai sesuai kebutuhan. Kekurangannya efektivitas menurun bila pemakaian salah, bisa sobek atau lepas, dan beberapa orang merasa mengurangi sensasi. Metode keempat ada pantang berkala atau metode kalender. Metode ini menghindari hubungan seksual pada masa subur berdasarkan siklus menstruasi. Efektivitas penggunaan sempurna 95%, penggunaan umum turun menjadi 75%. Tidak ada efek samping fisik karena alami. Kelebihannya tidak memakai alat atau obat dan diterima pasangan yang menolak obat.
Kekurangannya memerlukan kedisiplinan tinggi, siklus haid teratur, dan efektivitasnya lebih rendah dibanding metode lain. Metode kelima ada alat kontrasepsi dalam rahim atau yang dikenal dengan intrauterine device tembaga. Intrauterine device adalah alat kecil yang dimasukkan ke rahim dan sangat efektif, lebih dari 99%. Cara kerjanya, kawat tembaga melepaskan ion yang mengganggu sperma dan mencegah implantasi. Efek samping bisa berupa kram, perdarahan, atau keputihan. Kelebihannya jangka panjang, reversibel, dan tidak perlu kepatuhan harian. Kekurangannya memerlukan tenaga kesehatan terlatih untuk pemasangan dan pelepasan, serta tidak melindungi dari infeksi menular seksual. Metode keenam ada amenorea laktasi. Metode ini memanfaatkan menyusui eksklusif untuk menunda ovulasi. Efektivitasnya bisa mencapai 98% selama menyusui eksklusif, belum haid, dan bayi berusia kurang dari 6 bulan. Kelebihannya praktis, murah, dan mendukung nutrisi bayi, tetapi hanya efektif sampai 6 bulan pertama dan sangat bergantung pada konsistensi menyusui. Selanjutnya kita masuk ke jenis kontrasepsi hormonal. Metode pertama ada alat kontrasepsi bawah kulit atau yang sering disebut implan. Implan adalah batang kecil di bawah kulit yang melepaskan hormon progestin. Efektivitasnya lebih dari 99%. Efek samping bisa berupa perubahan haid, mual, atau jerawat. Kelebihannya jangka panjang, cocok untuk perlindungan lama, namun perlu tindakan medis untuk pemasangan dan pencabutan. Metode kedua ada pil kombinasi. Pil ini mengandung estrogen dan progestin, diminum tiap hari. Penggunaan sempurna efektif bisa mencapai 99%, sedangkan penggunaan umum bisa mencapai 91%. Efek samping bisa mual, sakit kepala, atau perdarahan tidak teratur. Kelebihannya mengatur siklus haid, mengurangi nyeri haid, tapi harus diminum rutin dan ada kontraindikasi tertentu. Metode ketiga ada pil mini. Pil ini hanya mengandung progestin. Efektivitasnya bisa mencapai 91–99% jika diminum rutin. Efek sampingnya bisa menyebabkan perdarahan tidak teratur. Kelebihannya bisa dipakai ibu menyusui dan bagi yang tidak boleh pakai estrogen, tapi harus sangat teratur diminum. Metode keempat ada kontrasepsi injeksi, yang terdiri dari depot-medroksiprogesteron asitet atau disebut progesteron tunggal, dan injeksi kombinasi, yang di dalamnya ada estrogen dan progesteron. Untuk metode kontrasepsi injeksi yang pertama yaitu ada depot-medroksiprogesteron asites, atau yang disebut progesteron tunggal. Metode ini diberikan setiap 3 bulan, efektivitasnya bisa mencapai 94–99%. Kelebihannya praktis dan efektif, kekurangannya siklus haid bisa berubah, kesuburan kembali bisa tertunda. Selanjutnya untuk metode kontrasepsi injeksi yang kedua yaitu ada injeksi kombinasi yang di dalamnya ada estrogen dan progesteron. Metode ini diberikan setiap 28–30 hari, efektivitasnya bisa mencapai 94–99%. Kelebihannya jadwal bulanan, pola haid lebih terkontrol dibanding DMPA. Kekurangannya tetap butuh kunjungan rutin dan tidak dianjurkan pada kontraindikasi estrogen berat. Nah, itu dia penjelasan lengkap tentang kontrasepsi, mulai dari pengertian, manfaat, hingga berbagai jenis metodenya. Semoga teman-teman jadi lebih paham dan bisa menentukan pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Ingat, merencanakan kehamilan bukan berarti menunda kebahagiaan, tetapi mempersiapkan masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Jadi, buatlah keputusan dengan bijak dan selalu konsultasikan dengan tenaga kesehatan agar tetap aman dan tepat. Sebagai kalimat penutup, saya punya slogan yang pas buat materi ini, yaitu, rencanakan kehamilan hari ini, wujudkan keluarga sehat dan sejahtera esok hari. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.